Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'u wal intifa' wal ifadah mustifatan kama wa sulfuna wa istatina wa rujana wa nasalafuna wa min khaniyatana fi nadihim wa akhlaqna fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa yakhshurana fi zamratihim Huzan wa Syekh Al-Alim Al-Fadil Salih Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami wa ilar Muhammadina minkum Muhammadina minkum Muhammadina muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini walaupun keadaannya kurang mendukung, ya, dingin dicampur dengan hujan gerimis, ya, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik hidayah, meringankan langkah kaki kita sehingga kita tetap bisa berangkat sholat maghrib berjamaah, lalu setelah itu tidak lekas pulang tapi duduk mendengarkan kajian ilmu. Alhamdulillah. Semoga ini semua menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita dan Allah menginginkan kita untuk kelak di akhirat juga bisa berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan fikih kita, yang mana pembahasan fikih yang kita baca biasanya dulu kita sampai pada bab apa? Ada yang masih ingat? Sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Sudah lama sekali liburnya. Ada yang masih ingat? Kita masih di dalam pembahasan tentang tanda-tanda balik. Ya, sebenarnya kalau di kitabnya ini masuknya bab thaharah tentang bersuci, akan tetapi karena kita bacanya sesuai urutan kitab, di dalam kitab thaharah ini yang dibahas pertama kali tentang tanda-tanda balik. Dan masalah tanda-tanda balik ini belum selesai dulu. Dulu sudah pernah kita baca sebagian di antara tanda balik. Dulu disebutkan bahwa tanda balik itu ada 3. Yang pertama adalah dengan sempurnanya umur 15 tahun, ya, dengan sempurnanya umur 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ketika seseorang umurnya sudah sempurna 15 tahun, yang dimaksud 15 tahun ini adalah 15 tahun Qamariyah atau Hijriyah, ya, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, dan lain sebagainya. Begitu juga mulai dari umur itu dia wajib untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Itu tanda yang pertama, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dulu juga pernah kita sampaikan bahwasanya walaupun memang seseorang itu
baru wajib untuk melaksanaan syariat ketika umurnya 15 tahun. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya ketika seseorang umurnya sudah menginjak 7 tahun, ya, ketika seseorang umurnya sudah menginjak 7 tahun, maka kewajiban bagi orang tuanya adalah agar memerintahkan anak-anaknya yang sudah berumur 7 tahun atau lebih untuk latihan melaksanakan syariat Islam. Kan begitu. Anak kita kalau sudah 7 tahun ke atas, waktunya sholat, disuruh sholat. Kalau ternyata tidak sholat, dosa apa enggak anak kita? Tidak dosa, karena memang belum wajib. Ini kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua? Nyuruh. Ya, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwasanya kewajiban orang tua itu ketika anaknya sudah tamyiz. Biasanya anak usia tamyiz itu 7 tahun, itu sudah tamyiz. Tamyiz itu kalau istilah bahasanya kita sudah jowo, sudah ngerti, makan sendiri bisa, minum sendiri bisa, tidak tumpah-tumpah. Kalau buang kotorannya bisa cebok sendiri, itu namanya sudah tamyiz atau sudah jowo, sudah ngerti. Kewajiban orang tua selain memerintahkan, orang tua juga punya kewajiban untuk mengajari anaknya. Ini penting. Ya. Jadi ketika anak kita sudah memasuki usia tamyiz, itu orang tua wajib ngajari anaknya. Jangan cuma disuruh saja. Ayo sholat nak. Padahal di dalam sholat ada bacaan Fatihah, ada syarat rukun dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua wajib ngajari. Kalau memang kita sebagai orang tua mampu dan bisa untuk ngajari, wajib kita ajari. Ya, jangan sampai kita sebagai orang tua acuh tak acuh masalah ngajari anak tentang syariat Islam. Ini jangan sampai. Karena sejatinya anak kita itu merupakan aset pahala besar bagi kita. Anak kita itu. Kalau orang ngerti, kalau orang paham, ya, jadi anak kita itu ibarat aset pahala besar bagi kita. Sehingga Nabi itu di dalam hadisnya beliau pernah mengatakan apa? Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Ya, ketika manusia itu sudah meninggal, maka terputus amalnya, tidak bisa nambah lagi amalnya. Ya segitu-gitu aja. Kecuali ada 3 golongan. Ini 3 golongan, walaupun dia sudah meninggal, amalnya masih terus bisa bertambah. Walaupun dia sudah meninggal tidak melakukan amal ibadah. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama adalah orang shadaqatun jariyah, orang yang semasa hidupnya melakukan sedekah jariyah, wakaf misalnya, wakaf masjid. Dia sudah meninggal tapi tanah yang diwakafkan oleh dia sebagai bangunan masjid tetap digunakan orang buat sholat, maka dia setiap saatnya tetap dapat kiriman pahala. Semua pahalanya orang sholat dia dapat juga. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lah ini yang katanya pembahasan kita adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya ilmu bermanfaat? Ketika seseorang ngajari orang lain tentang ilmu, lalu orang tersebut mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita sebagai pengajar akan juga dapat kiriman pahala. Contoh, kita sebagai orang tua tidak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita aja, sederhana. Kita sebagai orang tua ngajari anak kita. Anak kita belum bisa apa-apa, belum kenal A, belum kenal B, kita ajari. Nah, coba tirukan ibu, tirukan bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan anak kita. Bismillah. Ternyata anak kita itu bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu pertama kali dengar dari mulut kita. Jadi bisanya anak kita mengucapkan Bismillah bukan dari siapa-siapa, tapi dari mulut kita. Anak kita membaca Bismillah tidak cukup, tidak cuma sekali dalam hidupnya, minimal sehari semalam berapa? Setiap sholatnya itu berapa? 17, iya kan? Berarti setiap anak kita Bismillahirrahmanirrahim itu karena jasa kita.
karena kita yang ngajari, maka setiap anak kita baca bismillah kita dapat kiriman pahala. Apa ndak enak kayak gitu? Itu baru bismillah dan lain sebagainya. Nanti diajari Fatihah, nanti anak kita diajari, nah misalnya sholat tuh seperti ini. Nah kalau makan pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kiri, ndak bagus. Kalau minum sambil duduk. Loh, ternyata anak kita itu kemudian nasihat dari orang tuanya itu terpatri di dalam otaknya, inget terus. Sehingga kalau mau minum, duduk dulu ah. Kata ibu, kata bapak kemarin kalau makan, kalau minum harus duduk. Seumur hidupnya anak kita setiap makan minum duduk. Setiap makan minum pakai tangan kanan. Maka selama itu juga kita dapat kiriman pahala. Enak apa enak? Nah, enak. Jadi makanya punya anak itu jangan cuma kita bikin, habis itu wis biar bisa sholat wis pasrah wis sana wis. Datang ke tempatnya Ustadz Adam, tolong Ustadz Adam ini anak saya ajari Fatihah, tolong anak saya ajari sholat. Lu padahal bapak ibunya juga bisa sholat. Lu enggak apa-apa, ya boleh-boleh saja, ya bagus. Tapi maksud saya seperti ini, jangan sampai orang tua, ayah ibu enggak punya andil di dalam ngajari anaknya tentang syariat. Itu jangan sampai. Semuanya dari mulai baca abata, Al-Fatihah, tata cara sholat, lancar Al-Quran, ngerti haram, ngerti halal. Yang ngajari semuanya ustadz. Orang tuanya diem tok di rumah nonton TV. Yang penting anakku kan sudah tak suruh ke tempatnya ustadz. Yang penting anakku sudah tak suruh ke masjid. Ya bagus itu. Cuma itu tadi saya katakan, jangan sampai kita sebagai orang tua tidak punya andil sedikit pun. Minimal walaupun tidak bisa ngajari Al-Quran bacaan bagus, makhraj bagus, tajwid bagus, minimal Fatihahnya anak kita yang ngajari. Kalau Fatihah kan bisa, masa tidak bisa Fatihah? Iya kan? Minimal Fatihahnya anak kita yang ngajari. Ya? Jangan sampai semua pasrah wis. Pasrah bongkoan kalau bahasa Jawa ya. Pasrah bongkoan, pasrah mbek ustadz. Sebulannya dikasih sekian juta, wis pokok anakku ajari kabeh. Ya bagus, tapi itu orang tua yang rugi. Soalnya nanti ketika anak ini sholat, anak ini baca Quran, yang dapat kiriman pahala siapa? Ustadznya. Orang tuanya dapat pahala apa enggak? Enggak. Orang tuanya dapat pahala ya pahala karena biayai tadi itu. Untuk karena anaknya bisa sholat, bisa baca Quran, itu kan bisanya karena gurunya, makanya dapat pahala gurunya. Eman-eman makanya, ya, makanya eman-eman. Minimal kita punya andil di situ. Ndak kita ngajari Al-Fatihah, ndak kita ngajari sholat, kita harus ikut andil. Ya. Kemudian kalau ndak bisa kita ngajari anak kita wajib untuk menitipkan anak kita kepada ustadz, kepada guru. Nah ini wajib juga ini termasuk kewajiban juga. Kalau memang kita tidak bisa, kita tidak mampu, selebihnya tidak mampu. Kalau baca Quran sudah bisa, alhamdulillah. Kalau masalah sholat, alhamdulillah sudah bisa. Bersihkan najis, bisa apa enggak? Halal haram yang lain, bisa apa enggak? Puasa, syarat, rukun, dan sebagainya yang batalkan, bisa apa enggak? Waduh, kalau panjang lebar kayak gitu, kurang paham saya. Pasrahkan ke ustadz. Titipkan ke madrasah, titipkan ke masjid, titipkan ke pondok pesantren, carikan ustadz biar ngajari. Ini hukumnya wajib. Kadang kita ini pengen anak kita jadi anak yang soleh, kita pengen anak kita jadi anak yang ngerti ilmu, tapi cuma pengen usahanya ndak ada. Pengen anaknya soleh, pengen, tapi setiap hari ndak pernah ngaji, biarkan wae. Pengen anaknya ngerti hukum, pengen, tapi tiap hari megang HP, dibiarkan wae. Ndak pernah disuruh ke masjid, ndak pernah disuruh ke madrasah. Ini orang tua macam apa ini? Ya. Dan kalau misalnya anak kita kok mau ngaji, Pak, walaupun ndak sama kita ya, mau ngaji di depan ustadz, itu orang tua juga dapat kiriman pahala. Diceritakan di dalam kitab Al-Mufid, syarah dari Durusut Tauhid, karya dari Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, abahnya Al-Habib Umar. Itu di dalam kitab beliau
beliau mengutip satu kisah di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa suatu saat berjalan melewati pekuburan. Namanya Nabi, dikasih kelebihan sama Allah Ta'ala, mukjizat namanya, iya, mukjizat, sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang umum. Saat melewati pekuburan, Nabi Isa ini mendapati ada satu kuburan yang naudzubillah orang yang di dalamnya sedang disiksa sama Allah Ta'ala karena banyak maksiat. Didoakan sama Nabi Isa, sudah tinggal. Beberapa bulan kemudian lewat situ lagi, lewat kuburan itu lagi. Namanya siksa kubur. Itu sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, jadi naudzubillah kalau orang itu mendapat nikmat kubur, ya enaknya sampai kiamat. Kalau orang itu dapat siksa kubur, siksanya sampai kiamat. Ada enggak siksa kubur itu? Ya ada. Ada neraka, ada juga siksa kubur. Soalnya ada sebagian kelompok yang tidak mempercayai siksa kubur. Tidak ada siksa kubur itu. Siksa ya nanti di neraka. Ada yang bilang gitu. Kalau memang tidak ada, lah kenapa Nabi di dalam tasyahud akhir kok ngajarkan kepada sahabatnya, ngajarkan kepada umatnya agar minta perlindungan dari azab kubur, ben selamat dari azab kubur. Kalau memang tidak ada azab kubur, Nabi tidak mungkin ngajarkan kan? Nggak masuk akal. Nabi ngajari sahabatnya, kamu minta perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Padahal azab kubur tidak ada, tapi minta perlindungan, kan aneh. Adanya Nabi ngajari umatnya, ngajari sahabatnya, itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Jadi kalau disiksa di kubur berarti sampai kapan? Sampai kiamat. Nah, ini saat Nabi Isa lewat situ, Nabi Isa dapati, loh, aneh Nabi Isa, merasa heran, loh, ini bukannya kuburan yang kemarin itu. Lah kok sekarang enak gitu, PW ya, istilah kalau orang sekarang jigang udut gitu. Wah, maca koran itu kayak jenengan kalau lagi santai kan gitu ya. Loh kok gini? Ini bukannya yang kemarin itu toh. Loh kok sekarang keadaannya jadi nikmat, nyaman gini? Kok jadi mendapatkan nikmat kubur? Kemudian tanya Nabi Isa sama. Nah, namanya Nabi punya mukjizat. Nabi nanya, "Wahai fulan, bukannya kamu yang kemarin minggu lalu, bulan lalu itu disiksa sama Allah Ta'ala? Nah sekarang kok jigang penak kayak gini? Apa amalanmu?" Nah, ternyata orang ini jawab, "Oh iya betul Nabi Isa, betul. Jangan tidak salah orang, ya betul. Yang kemarin disiksa itu saya. Nah terus sekarang kok jadi enak gini? Dapat apa kamu?" "Oh gini ceritanya. Saya itu dulu waktu meninggal, saya punya istri sedang hamil. Istri saya sedang hamil. Kemudian istri saya melahirkan. Setelah anak saya tumbuh besar, memasuki usia tamyiz 7 tahun, sama istri saya, sama ibunya, diantar ke masjid, disuruh ngaji. Sama ustadznya yang di masjid, anak saya diajari Bismillahirrahmanirrahim. Lah anak saya ngikuti ustadznya, Bismillah, karo cilik ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Ta'ala, aku tidak akan mengazab suatu hamba yang dia punya anak sedangkan anaknya menyebut namaku. Anak itu kan sebabnya kan karena ada orang tua. Dia apa mboten? Mosok moro-moro bojone jenengan meteng kan tidak mungkin. Ini gara-garanya kan juga jenengan kan. Jenengan ngonokno jadi ngono kan gitu ya. Hah? Enggak mungkin tanpa digitukan moro-moro begitu kan enggak mungkin. Nah, berarti orang tua ayah ini ikut andil di dalam keberadaan si anak. Lah padahal kita bisa bayangkan, padahal itu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau misalnya anak ini baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Berarti orang tua juga dapat kiriman pahala. Alhamdulillah. Makanya kalau punya anak dititipkan di masjid, di madrasah, di musola, di tempatnya ustadz-ustadz. Orang sini pada begitu kan enggak? Halo Pak, Bu,
Udah ada yang nyaut diam kabeh tidur ini. Hah? Orang sini anaknya pada dititipkan ke ustadz-ustadz, musola, masjid, madrasah apa enggak? Alhamdulillah. Tapi ada tapinya, Pak. Ada tapinya. Jangan sampai setelah orang tua menitipkan anaknya ke masjid, ke musola, ke madrasah, kemudian orang tua angkat tangan. Paham maksudnya angkat tangan? Wah, yang penting anak sudah tak titipkan ke ustadz, ke madrasah, ke masjid, ke musola, ya sudah. Saya tinggal jigang, baca Quran, nonton TV, main HP. Jangan, keliru. Nah gimana? Orang tua harus perhatian, dicek, dites, dilihat anaknya. Biasanya ke madrasah jam berapa? 3:30 sore misal, ba'da zuhur misal, ba'da maghrib misal, dicek, dilihat. Anak saya betul berangkat apa enggak? Kadang-kadang anak itu nakal. Atau mungkin jenengan dulu waktu kecil juga pernah ngalami kayak gitu. Berangkatnya ke masjid ternyata main PS. Sore-sore berangkat berangkat mau ke madrasah ternyata malah main layang-layang. Hah? Ya toh? Nah ini perlu dicek. Kalau perlu orang tua itu datang ke madrasah, betul enggak anaknya belajar? Masya Allah, ya betul. Senang. Kalau perlu sampai rumah ditanya, tadi di sekolah di madrasah diajari ustadznya apa? Bacaan ini coba dibaca, bapak pengen denger. Walaupun sebenarnya bapak ya gak mudeng, gak apa-apa, itu namanya perhatian sama anak. Gitu Pak. Hah? Gitu Bu. Jadi kalau sudah nitipkan anaknya ke madrasah, ke ustadz, kita harus apa? Perhatian. Jangan wis pokok dititipkan wis kemudian wis berarti gugur kewajiban, ndak gitu. Bahkan kalau bisa ini, tapi jarang yang praktek ini Pak, jarang. Kalau bisa biar anak kita semangat dalam ngajinya, kita sebagai orang tua harus mengapresiasi, harus ngasih apalah sesuatu biar anak kita semangat. Contoh Pak, contoh. Ini contoh misalnya. Nah, kamu sudah bisa baca Fatihah lancar, bagus. Oh, sudah bisa hafal, Fatihah hafal. Dari bismillah sampai waladhdallin, oh hafal. Coba Bapak pengen dengar. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Wah, bagus betul, Masya Allah. Tak kasih hadiah 10.000. Wow, pernah jenengan kayak gitu Pak? Heleh, pret. Coba Bapak pengen tahu, Ibu pengen tahu, kamu sudah bisa sholat apa belum? Setiap kali berangkat ke madrasah itu diajari sholat apa enggak sama ustadznya? Diajari, coba praktek sholat duhur, coba usolli fardhu duhri arba'a rakaatin, seterusnya ruku. Terus sujud, betul. Terus tasyahud akhir, bacaannya gimana? At-tahiyatul, Masya Allah, betul, bagus. Tak kasih es krim, tak kasih ini itu. Kalau anak digitukan Pak, semangat Pak. Nggih napa mboten? Kadang itu orang tua syukuran tuh kalau anaknya bisa bahasa Inggris. Wah, anakku iso bahasa Inggris, iso nyanyi, kontes menang sak kabupaten. Joget nari-nari, belgentang, walah dipamer-pamerkan. Anakku iki. Padahal belum tentu ada pahalanya itu. Bisa komputer, wah anakku iso komputer. Wah, bisa bahasa Inggris, I love you, I miss you, welcome, atau macam-macamnya ya. Bisa bahasa Inggris semacamnya. Walah, sewenengnya dipamer-pamerkan sak kampung. Padahal belum tentu ada pahalanya. Tapi kenapa kalau anak kita keluar dari mulutnya, dari gerakan tubuhnya, pahala-pahala kok kita tidak senang, kok kita tidak syukur? Itulah kenapa mungkin di antara anak kita ada yang malas untuk ibadah, ada yang malas untuk ngaji, karena orang tuanya pun seperti itu, tidak menjunjung tinggi ilmu-ilmu agama. Coba kalau orang tuanya mensupport anaknya, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, pasti dari kecil anaknya sudah semangat. Oh, kamu sudah bisa Fatihah, nanti kalau bacaan Qur'anmu bagus, tak semak sama abah, sama umi, sama bapak, sama ibu disemak, bagus, dapat hadiah lagi. Akhirnya anak apa? Semangat. Anak itu masih kayak gitu, masih perlu diiming-imingi apa? Hadiah. Paham nih nggih? Nah ini juga termasuk kewajiban orang tua ya. Jangan kok mentang-mentang sudah titip kemudian kita angkat tangan ya. Kemudian ada lagi satu cerita. Kayak
hawa dingin, terus rintik-rintik hujan gini, paling enak kalau dengar cerita ya. Tapi jangan sampai tidur. Cerita ini tidur malah. Ada cerita satu lagi terkait masalah orang ngaji. Jadi gini, ada satu cerita. Cerita ini diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Ya, Syekh Hisham Al-Burhani. Cerita ini cerita nyata yang terjadi di daerah Damaskus. Jenengan tahu Damaskus? Bantul itu, tahu Bantul jenengan? Wah, aku ke kiri lurus terus, ada laut nyebrang terus, mojok terus, nanti sampai Damaskus jenengan. Damaskus daerah mana? Kalian tahu? Syria. Ya, ada di daerah Suriah, Syria. Ada daerah Suriah. Ibu kota Suriah, Damaskus itu. Ini cerita nyata dari daerah Damaskus. Jadi ceritanya gini. Suatu saat di pekuburan, ya, ini pekuburan di Damaskus, kuburan yang sudah masyhur. Ini banyak wali di situ, namanya kuburan Dahdah. Ya, kuburannya namanya Dahdah. Di situ suatu saat ada seorang ibu datang menemui penggali kubur yang ada di kuburan situ. Pak, tolong galikan kubur. Tolong galikan kubur. Keluargaku ada yang meninggal. Oh, siap Bu, digalikan kubur. Setelah digalikan kubur, beberapa saat kemudian ada datang jenazah yang diikuti hanya beberapa orang, tidak banyak, tidak ramai. Hanya beberapa orang. Sudah. Biasanya kan penggali kubur itu bagian di dalam menerima jenazah. Gini apa betul? Dikasihkan jenazahnya, diterima, ditaruh di liang lahat. Setelah ditaruh di liang lahat, nah ini keajaiban terjadi. Si penggali kubur mendapati, melihat dengan mata kepalanya, itu kemudian liang kubur itu terbuka jadi luas, seakan-akan seperti taman. Apa ini? Saking dia melihat itu pertama kali dia melihat di muka bumi. Tidak ada taman-taman manapun, tidak ada seindah itu. Saking takjubnya pingsan dia. Pingsan sampai tidak sadar, kemudian diangkat sama orang-orang. Kenapa orang ini kok sampai pingsan? Diangkat ke atas, diciprat-ciprati air. Hei, bangun. Kenapa kamu? Tadi saya melihat gini. Alah iki ngigo iki. Hah? Iki apa iki kerasukan apa iki? Wes. Hah? Ayo pulang. Kamu kecapean paling ini. Halusinasi itu namanya. Ayo pulang. Selesai cerita, beberapa bulan kemudian, penggali kubur ini datangnya wanita tadi lagi. Pak, tolong galikan kubur lagi. Oh, jenengan ibu yang dulu tuh? Iya, betul. Galikan kubur lagi ya. Untuk keluargaku ada yang meninggal. Oh ya, khair, digalikan kubur. Saat kemudian sama, datang ada jenazah diikuti oleh beberapa orang yang tidak banyak. Setelah dikuburkan, persis kejadian kayak pertama. Setelah dikuburkan, jebret, ditaruh di yang lahat, orang yang gali kubur tadi menyaksikan kejadian yang sama seperti yang pertama. Buka, jebret. Tapi yang kedua ini tidak sama seperti yang pertama. Dia tidak pingsan. Kalau teman tadi pingsan kan? Dia lekas cepot-cepot, bangun dari kubur. Wanita ini sudah pulang, sudah selesai ini pulang, dipanggil sama penggali kubur. Bu, bentar bu. Ibu ini siapa yang tadi minta ini? Saya ibunya. Saya adalah wanita yang dapat musibah bertubi-tubi. Apa musibahnya? 2 anak laki-lakiku meninggal. Oh begitu. Saya mau tanya Bu, apa keistimewaan 2 anak laki-lakimu? Soalnya saya mendapati begini diceritakan sama ibunya. Oh iya, betul. Apa yang memang keistimewaan anakmu? Anakku yang pertama adalah thalibu ilmin. Orang yang sukanya ngaji. Alhamdulillah. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang suka ngaji. Kok ada yang ngamini? Alah, telat. Males. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang suka ngaji. Allahumma. Nah, kalau kita tergolong orang yang suka ngaji kan seperti itu. Insya Allah kalau orang sudah dilihat sama orang lain keadaan kuburnya seperti itu, insya Allah masuk surga orang itu. Kan gitu. Itu anakku yang pertama. Oh makanya kok dapat kayak gitu. Dia sukanya ngaji anakku. Anakku itu santri. Anakku sukanya ngaji. Walaupun kita tidak di pesantren, tapi kita kan setiap ada kajian di masjid ini alhamdulillah hadir.
walaupun sambil ngantuk-ngantuk itu, sambil gini. Tapi alhamdulillah tetap istiqomah hadir. Alhamdulillah, insya Allah tergolong. Allahumma. Yang kedua, anakmu yang kedua itu juga istimewa. Saya dapatnya juga sama seperti yang pertama. Apa istimewanya? Ini, anakku yang kedua itu tidak ngaji, tapi dia kerja. Tapi kerja setiap dapat hasil dikasihkan sama anakku yang pertama yang ngaji. Jadi biayai, Pak. Jadi kakaknya biayai, adik sing ngaji, kakaknya biayai. Keduanya dapat keistimewaan dari Allah Ta'ala berupa seperti itu. Wah, akhirnya Pak, dengar cerita ibu ini, penggali kubur ini pensiun. Jadi pensiun dini. Kalau istilah main bola, gantung sepatu. Padahal usianya saat itu baru 45-50, kan masih seger-segernya. Siapa di sini umurnya sekitar 50 tahun? Jadi masih seger-segernya. Masih seger-segernya kan, belum terlalu tua lah, ya. Jadi, wah, memutuskan, oh kalau gitu kejadiannya, saya pensiun jadi penggali kubur, saya mau ngaji aja. Betul, orang tua ini, padahal umurnya sudah berapa tadi? 45-50 sekitar segitu. Datang ke masjid, datang ke pondok ngaji. Syekh ini mengatakan ngajinya mulai dari nol. Kalau di pondok itu ngaji nol itu kayak matan jurumiyah, kayak safina, dari kitab-kitab fikih-fikih yang kecil-kecil, dari kitab-kitab yang kecil. Sampai Pak, saking semangatnya ini pengen termotivasi, pengen nanti keadaannya di akhirat seperti orang yang dikubur tadi itu. Sampai saking tekunnya dia jadi orang alim. Sampai dikatakan beliau ini bukan cuma orang alim kayak guru, kayak terimane ngajar kayak gini, enggak. Min kibari ulama Damaskus. Termasuk ulama di antara ulama-ulama yang besar yang ada di kota Damaskus. Jadi koyo wis jajaran MUI lah kalau di Indonesia. Masuk jajaran apa? Padahal mantan apa? Mantan apa tadi? Mantan penggali kubur. Dan beliau dapat julukan setelah beliau pensiun kemudian ngaji jadi ulama, beliau dapat julukan siapa namanya? Syekh Ibrahim Al-Haffar. Ya, Al-Haffar itu kalau bahasa Arab Al-Haffar itu artinya dari kata hafaro, itu artinya tukang penggali kubur. Jadi dia dapat julukan Syekh Ibrahim Al-Haffar. Ya, itu terkenal di Damaskus itu ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim Al-Haffar. Itu ngajinya baru umurnya ketika 50 tahun, bukan dari awal. Bukan dari kecil, ya, bukan dari lulus SD, dari lulus SMA, SMP, enggak, tapi dari umur 45 tahun. Dari umur 50 tahun, tapi bisa seperti itu. Itulah fadilahnya, keutamaannya kalau orang itu mau ngaji, ya, mau ngaji atau membiayai anaknya untuk ngaji. Insya Allah dapat keistimewaan anugerah dari Allah Ta'ala yang semacam itu. Ya, moga-moga kita tergolong. Allahumma amin. Ini isaknya jam berapa? Masih lama? Niki sampun apa sudah? Ini sudah apa lanjut? Lanjut. Gimana? Keistimewaan anak soleh. Oh, masalah orang yang meninggal yang ada tadi. Oh iya. Ya sudah, untuk terakhir tak tambah itu ya. Ini karena pembukaan dari libur yang lama ya. Insya Allah nanti berikutnya bisa istiqomah lagi ya. Nah, ini jadi pertemuan pertama cerita-cerita ya, cerita-cerita dulu untuk memotivasi kita biar semangat ngaji terus. Paham tidak paham Pak? Jenengan itu kalau ngaji, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, yang penting berangkat. Ada pahalanya. Ya, tetap ada pahalanya. Bel ngantuk gak apa-apa wis. Yang penting ojo rasan-rasan. Alah ya dan. Sudah ya? Oh sudah, belum? Oh belum ya? Walaupun adzan masih belum ya? Oh ya, khair, siap. Ini ya sudah. Yang terakhir ya, tadi di dalam hadis Nabi mengatakan yang ketiga, yang orang yang tidak terputus amalnya, dia tetap dapat kiriman pahala walaupun dia sudah meninggal adalah orang yang punya anak soleh. Orang yang punya anak soleh atau solehah. Itu walaupun orang tuanya sudah meninggal, orang tua setiap saatnya tetap dapat kiriman pahala terus. Tapi di sini ada satu kisah, ya bukan kisah panjang lebar enggak. Jadi ceritanya gini.
Anak dikatakan soleh itu bagaimana toh? Anak dikatakan soleh itu bagaimana? Apakah kemudian kita punya anak kita namai soleh gitu? Biar nanti kita meninggal pahalanya terus atau solehah gitu? Enggak. Anak soleh itu ada ciri-cirinya. Di dalam hadis tadi sebenarnya Nabi sudah mengatakan awaladin solihin yad'u lahu. Jadi kalau kita ini pengen tahu kita ini termasuk anak soleh apa enggak? Kalau saya tanya jenengan Pak, jenengan ini anak soleh apa enggak? Wah, pede banget ya. Allahumma amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Ya, seperti pede sih itu. Gini Pak, soalnya gini, ada orang nanya sama Ustadz, Pak Ustadz, saya ini anak soleh apa enggak toh? Hah? Saya itu anak soleh apa enggak toh? Pak Ustadznya ganti nanya. Ini Pak, ada orang nanya sama Pak Ustadz, saya ini anak soleh apa enggak? Pak Ustadznya ganti nanya, kamu pengen tahu kamu soleh apa enggak? Iya. Pertanyaannya gini Pak, kamu setiap selesai sholat minimal doakan orang tuamu apa enggak? Oh alhamdulillah saya doakan, berarti kamu anak soleh. Nah, jadi tadi yang bilang anak soleh jenengan, saya anak soleh. Nah, berarti tadi lihat kalau setelah setiap sholat Allahumma firli wali walidayya, anak kecil aja hafal, maksud jenengan tidak hafal. Warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu minimal setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita doa, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku yang masih ada ataupun yang sudah berangkat duluan di liang lahat. Kita doakan. Kalau setiap saatnya minimal setelah selesai sholat kita doakan, berarti kita tergolong anak yang soleh. Ya, jadi kalau kita pengen tahu kita ini soleh apa enggak, jenengan masih ingat mendoakan orang tua apa enggak? Kalau setiap saatnya jenengan mendoakan orang tua, maka jenengan tergolong orang soleh. Ini bukan kata saya tapi kata Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis Nabi mengatakan waladin solihin yad'u lahu. Itu kalau di dalam ilmu nahwu yad'u lahu itu jadi naat. Naat itu sifat. Sifatnya anak soleh itu bagaimana? Ciri-ciri anak soleh itu gimana? Ciri-ciri anak soleh adalah anak yang setiap saatnya doakan kedua orang tuanya. Ya, sudah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengamalkan. Ya. Dan insya Allah bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.